Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ibu Sisilia Surasi Andriani, SSI MM, selaku Kepala SMP Safrish 2 Bandar Lampung, Ibu Bapak, Guru dan juga SDM SMP Safrish 2 Bandar Lampung, dan tentunya yang saya cintai, peserta didik SMP Safrish 2 Bandar Lampung. Good morning. Selamat pagi. Sehat? Pertama-tama tentunya baik bagi kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, karena izin puasanya kita diberi cuaca yang lumayan cerah, walaupun agak berawan, agak mendung, tapi kita bisa melaksanakan upacara pada pagi hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih tentunya kepada rekan-rekan kita kelas 8E dan juga OSIS yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan maksimal, sehingga pada pagi hari ini upacara dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin boleh kita beri aplaus. Untuk berikutnya, saya mau mengecek. Saya bersama Bu Marta, lalu ada Pak Vin, ada Bu Yuli, Bu Harsi, dan Pak Bedut, koordinator P5. Coba siapa yang masih ingat dan berani menyampaikan profil pelajar Pancasila yang memang mau dibangun? Ada berapa? Profil pelajar Pancasila ada berapa? Lupa. Berarti belum berhasil ya P5 kita. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Dio? Ada berapa Dio? Yang kelas 9 mana? Ada yang tahu ada berapa? Ada 6. Ada yang berani menyebutkan? Tidak ada? Yakin? Nggak nyesel? Nggak ada ya? Kelas 8? 6 ya? Ada yang berani menyebutkan? Tidak ada? Kelas 7? Eja? Hafal nggak, Jak? Tidak. Kelas 7 ada? Tidak ada? Ya sudah, kalau tidak ada berarti hadiah yang sudah saya siapkan aman, nggak jadi disampaikan. Jadi dari 6 itu pada pagi hari ini kita akan membahas satu profil. Nanti bukan saya yang akan membahas, profil pelajar Pancasila yang akan kita bahas terkait ke mandiri. Maka pada pagi hari ini salah satu rekan kita selaku fasilitator pegiat Tapis Berseri akan menyampaikan sharing knowledge, berbagi pengalaman, pengetahuan tentang kemandirian. Baik, bagi kita beri tepuk tangan untuk Inge dari kelas 9C. Dipersilakan. Yang terhormat, Ibu Sisilia Surasi Andriani, SSI MM, selaku Kepala SMP Safrish 2 Bandar Lampung. Yang saya hormati, Bapak Ibu Guru serta karyawan, dan teman-teman yang terkasih. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita dapat berdiri di sini dengan keadaan yang sehat dan diberikan cuaca yang sempurna. Dan perkenankan pula saya mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berdiri di sini dan membahas mengenai kemandirian dalam cara yang sederhana. Seperti yang kita ketahui,
Kemandirian merupakan salah satu kunci untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Mandiri adalah sikap di mana seseorang dapat melakukan pekerjaannya sendiri tanpa harus bergantung kepada orang lain maupun meminta bantuan. Mandiri dapat menyebabkan kita menjadi pribadi yang lebih terorganisir dan teratur karena kita bisa melakukan pekerjaan kita sendiri tanpa harus meminta bantuan kepada orang lain maupun berharap kepada orang lain. Namun, pada kenyataannya, hingga saat ini masih banyak orang yang masih tidak bisa berperilaku mandiri dan masih sering meminta bantuan kepada orang lain, bahkan hanya untuk hal-hal yang kecil. Hal tersebut dapat memicu kita menjadi pribadi yang kurang mandiri dan hidup kita menjadi kurang teratur karena kita tidak terbiasa untuk melakukan pekerjaan kita sendiri. Jika terus dibiarkan, perilaku tersebut dapat memicu kita untuk menjadi pribadi yang susah untuk melakukan pekerjaan kita sendiri, dan kita cenderung akan menunggu orang lain untuk melakukan tugas yang harusnya kita bisa lakukan sendiri. Salah satu tokoh yang menginspirasi saya dan banyak orang dalam pembicaraan kali ini adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan pahlawan yang memperjuangkan hak-hak wanita pada zamannya. Karena kerja kerasnya, kita dapat merasakan dampaknya hingga saat ini. Ibu Kartini telah mengajarkan kita banyak hal. Salah satunya adalah tentang mandiri. Melalui tekad dan impiannya yang kuat, beliau mengajarkan kita sisi mandirinya. Beliau tetap teguh untuk memperjuangkan hak-hak wanita, walaupun saat itu banyak pihak yang tidak mendukungnya. Beliau tetap teguh memperjuangkan hak wanita dengan sendirinya, walaupun saat itu banyak pihak yang tidak mendukung. Beliau juga terus memperjuangkan haknya, dan terus berjuang bagaimana caranya agar impian dia dapat terwujud. Melalui kisah Kartini inilah, kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa impian kita bisa terwujud tanpa kita harus bergantung kepada pihak manapun. Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman terkasih, mewujudkan kemandirian bukanlah hal yang sesulit itu untuk kita. Teman-teman, kita bisa memulai contoh hidup contoh sederhana untuk membangun kemandirian dalam pribadi kita. Contohnya, kita dapat memulai untuk membereskan peralatan sekolah seperti tas, buku, maupun sepatu sekolah sepulang sekolah, tanpa harus disuruh maupun tanpa harus meminta bantuan kepada orang lain. Kita juga bisa membuat tujuan atau goals untuk diri sendiri, agar kita mempunyai tolak ukur seberapa mandirinya hidup kita. Dengan begitu, kita bisa mewujudkan kemandirian melalui cara-cara yang sederhana tanpa harus memiliki contoh yang lebih besar. Kita juga bisa mengembangkan hal-hal kecil tersebut menuju lingkup yang lebih besar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah kata, dan saya mengucapkan terima kasih. Itulah yang sudah disampaikan oleh Inga terkait mandiri, bagaimana kita bisa membangun profil mandiri dalam diri kita. Bukan seberapa besar kemandirian yang kita miliki, tapi seberapa beraninya kita untuk memulainya. Ingat, Inga juga sampaikan, big things started from small things. Hal besar dimulai dari hal yang kecil. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan kita Inga dapat memberikan inspirasi dan juga dapat memberikan kita panduan untuk menjadi pribadi yang lebih mandiri. Terima kasih.